there's not much to do when all I can is thinking about you. Ada tetangga yang baru kawin, tidak lupa memberikan selamat. Jangan pernah menjadi orang lain, karena jadi diri sendiri jauh lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga desa dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu sederhana. Seperti biasa, kali ini aku akan share lagi kegiatan aku. Semoga kalian gak bosan dengan kegiatan aku yang itu-itu aja. Di sini aku ngangkat pakaian karena sebenarnya ini tuh belum terlalu sore, cuman karena cuacanya itu udah mulai mendung-mendung manja kayak mau hujan. Jadi aku memutuskan untuk ngangkat pakaian aja. Tadi ada juga pakaian yang aku pisah, itu tuh kotor ya teman-teman, seperti ada bekas kaki ayam. Mungkin tadi itu tuh pakaiannya itu tuh diinjak gitu ya sama ayam, karena kan di sini tuh ayam banyak banget teman-teman. Terkadang itu ayam itu suka naik ke jemuran gitu. Jadi itu tuh aku pisahin karena mau aku cuci ulang lagi ya, karena kan kalau misalnya kotor ya nggak mungkin dong tetap dipakai gitu kan. Oke, lanjut lagi. Di sini itu aku mau nyuci piring. Aku itu mau nyuci piring dulu. Di sini aku tuh belum masak-masak ya. Aku tuh nanti aja masak yang simple-simple aja. Pokoknya seperti yang udah sering aku bilang lah ya teman-teman, kalau misalnya pas lagi suami tuh nggak ada di rumah, kayak mau masak-masak yang ribet-ribet itu tuh males gitu ya. Mending masak yang simple-simple. Yang penting perut kenyang, anak-anak kenyang gitu ya. Pokoknya nggak banyak-banyak macem deh kalau aku mah. Di sini tuh aku sengaja nyuci piringnya itu di awal karena rencananya aku masaknya itu nanti aja pas sudah mau deket-deket maghrib gitu ya. Jadi nanti aku masak gitu, habis masak langsung mandi gitu. Nanti habis maghrib langsung makan kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, di sini aku beresin kerjaan aku dulu. Aku sebenarnya agak was-was ya mau berkegiatan kayak di luar-luar kayak gini, apalagi nyuci piring atau kegiatan yang lainnya ya, pokoknya yang di luar-luar, karena bener-bener was-was banget dengan cuaca yang sekarang itu tuh, yang terkadang itu suka dadakan hujan gitu ya. Aku sih yakin di daerah kalian juga sama, karena memang aku tuh lihat kayak di TV gitu ya, itu tuh hampir rata-rata itu tuh lagi musim hujan di mana-mana, bahkan banyak juga yang banjir gitu ya. Semoga aja lah ya teman-teman, daerah kita itu dijauhi dari banjir. Untuk daerah kalian yang mungkin kena banjir ataupun mungkin rumah kalian sendiri, semoga kalian tuh diberikan kesabaran gitu ya untuk menghadapinya. Amin. Oke, selanjutnya udah kelar nyuci piring. Di sini tuh aku mau nyikat juga untuk lantai kamar mandi. Pokoknya sekarang itu kalau untuk nyikat-nyikat lantai kamar mandi kayak gini tuh aku seneng ya teman-teman, karena udah ada sapu ini. Aku tuh seneng banget pakai sapu ini karena dia kan ada tangkainya. Jadi aku nggak perlu duduk-duduk lagi. Kalau misalnya pakai yang pendek tangkainya itu tuh pas aku nyikat-nyikatnya itu sering banget kegesek gitu loh tangan aku ke lantai, dan itu benar-benar sakit. Tapi kalau ini tuh nggak enak banget. Pokoknya kalau mau disikat kuat-kuat ya tinggal diteken-teken, kayak itu benar-benar enak banget sih ya. Don't know where you are, 'cause you're not. Kalau nyikat lantai kamar mandi ini aku nggak pasti setiap hari ya teman-teman untuk menyikat keseluruhan. Palingan kalau yang setiap hari aku sikat itu cuman di bagian tempat aku berdiri sekarang, karena kan di situ aku sering nyuci piring atau nyuci kain gitu ya. Jadi itu tuh memang setiap hari aku sikat. Terkadang habis aku nyuci aku sikat gitu, habis nyuci piring ya aku sikat kayak gitu. Tapi kalau untuk nyikat keseluruhan aku nggak setiap hari, karena ya terkadang itu capek juga gitu ya. Tapi kalau misalnya pas sudah lagi musim hujan kayak gini harus sering-sering deh kayaknya. Karena kalau misalnya nggak sering-sering, alhasil lumut itu pasti bakalan numpuk parah banget ya teman-teman. Nah ini aja kalian bisa lihat sendiri, ini tuh udah banyak banget lagi lumutnya. Jadi ini tuh harus bener-bener rajin disikat biar lumutnya itu nggak terlalu banyak. Karena sebenarnya geli aja gitu kalau ngeliatnya itu terlalu banyak lumut. Cuman ya memang keadaan kamar mandi yang kayak gini ya mau gimana lagi ya. Pokoknya di sini aku nikmatin aja dulu punya kamar mandi yang seperti ini. Aku yakin kalau misalnya Allah udah mengizinkan, nanti aku akan punya kamar mandi yang jauh lebih bagus dan jauh lebih baik dari ini. Amin. Di sini aku juga sikat-sikat secara keseluruhan ya teman-teman, untuk kayak lantai-lantai yang di dekat WC juga. Ini aku sikat-sikat sampai bersih juga gitu ya untuk si lantainya. Kalau untuk WC-nya sih juga rajin disikat ya. Itu kadang 2 sampai 3 kali gitu sehari gitu ya, tergantung keadaannya. Apalagi kalau misalnya udah hujan itu biasanya kayak kotor gitu di bagian atasnya karena kejatuhan sampah gitu. Kan dia itu nggak ada atapnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak udah ngelihat banyak sampahnya gitu ya udah aku siram-siram gitu.
Oke, lanjut untuk kamar mandi udah bersih. Di sini aku lanjut mau beresin daerah kayu-kayu aku ini yang masya Allah ini tuh berantakan banget. Aku bener-bener nggak nyaman banget. Udah lama tangan aku itu gatel pengen ngeberesin ini, cuman karena kayak ngerasa banyak kerjaan lain dan nggak sempet, sok sibuk kayak gitu ya. Jadi aku baru sempet sekarang. Jadi ini aku mau rapiin dulu kayak kayu-kayu yang panjang itu nanti mau aku potong-potong biar enak gitu ya disusunnya di sini. Karena kalau misalnya ngekayu-kayu kayak gini tuh ngelihat berantakan kayak gini kayak sumpek gitu rasanya ngelihatnya gitu. Jadi kayak nggak tenang aja aku ngelihatnya. Makanya udah di sini aku putusin pengen aku beresin, pengen aku rapiin gitu ya. Tapi rapinya nggak yang gimana-gimana sih. Pokoknya aku susun aja untuk kayunya ini jauh lebih rapi aja dari yang sekarang ini. Kayu-kayu yang panjang-panjang itu langsung aku keluarin dan aku pisahin karena rencananya nanti mau aku potong-potong aja gitu ya. Karena beneran deh nggak enak banget buat dilihat ya teman-teman. Ini tuh nggak ada yang apa ya, nggak ada yang kelihatan enak dipandang di sini tuh gitu. Apalagi kan kayu-kayu ini tuh aku kan selalu pakai buat masak gitu ya. Kalau misalnya ngelihat berantakan kayak gini tuh terkadang tuh kayak sakit aja kepala gitu ya. Dan takutnya juga kalau misalnya terlalu berantakan kayak gini nanti kalau misalnya ada binatang-binatang yang sembunyi malah nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya dia itu kayak bentukannya udah sejajar gitu ya, itu nggak yang terlalu apa yang kayak nggak terlalu takut aja buat megang-meganginnya gitu kan, karena kelihatan gitu. Alhamdulillah kalau untuk stok kayu bakar ini masih lumayan banyak ya teman-teman. Semoga aja lah stok kayu bakar aku nggak habis-habis gitu ya. Karena kalau misalnya stok kayu bakar habis mau tak mau aku itu harus masak di gas. Dan kalau udah masak di gas, was-was deh gas itu pasti nggak bakalan cukup ya. 1 bulan itu cuma 1 tabung doang. Pasti itu nambah gitu ya, karena kalau misalnya masak air kan dia itu lumayan lama. Jadi pasti banyak banget makan gas gitu ya. Makanya aku tuh sekarang tuh lagi seneng-senengnya masak di kayu seperti ini. Selain hemat gas juga kayak airnya cepet mateng dan juga rasa airnya itu enak gitu. Every night, love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know. Aku sebenarnya udah nggak nyaman juga ngelihat lemari itu ya teman-teman. Itu tuh kalau kalian tahu itu adalah lemari yang aku pakai dulu buat jadi tempat kompor aku ya. Sebelum aku itu punya meja kompor yang sekarang aku pakainya yang ini itu sebenarnya adalah lemari TV punya orang rumah ini, maksudnya punya pemilik rumah ini dulu gitu. Jadi pas mereka pindah karena memang udah lumayan lapuk jadi nggak dibawa gitu. Dan sama aku sama Pak suami aku pakai aja buat tempat TV kami dulu sebelum aku itu punya meja TV yang baru gitu buat tempat TV gitu kan. Dan ya masih bisa lah dipakai, tapi ya ternyata lama-lama itu kayak udah nggak bagus gitu ya, udah mulai-mulai kakinya itu goyang-goyang gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk aku itu beli meja TV gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah punya kan lemari TV itu. Dan aku alih fungsikan ini tuh jadi meja kompor gitu ya, diganjel-ganjel lah gitu ya biar dia tuh nggak goyang-goyang. Ya sebenarnya was-was sih dulu itu pas pakai meja ini tuh atau lemari ini tuh karena sering banget goyang-goyang gitu ya. Apalagi kalau yang namanya masak itu yang udah banyak kuahnya itu bener-bener was-was gitu. Apalagi terkadang itu terpaksa juga ngerebus air di kompor gitu kan, dan itu kayak bener-bener takut sih akunya. Cuman alhamdulillah seiring berjalannya waktu semuanya itu jadi jauh lebih baik. Sekarang udah punya meja kompor yang kokoh gitu, kalau masak pun nggak khawatir lagi, alhamdulillah. Jadi di sini sampah-sampahnya tadi langsung aku sapu sampai bersih dan aku masukin ke dalam lubang ini ya teman-teman. Karena memang lubang ini tuh kan lubang tempat menggali tanah dulu ya, yang buat nimbun teras. Ini tuh kan lumayan dalam, jadi kami fungsikan aja untuk ngebuangin sampah gitu. Nanti kalau misalnya udah penuh tinggal ditimbun gitu. Jadi nggak perlu ngebakar-bakarin sampah terus-terusan. Apalagi tuh sampah-sampah yang terkadang itu basah gitu. Nah ini ya teman-teman, untuk kayunya itu udah lumayan rapi dari yang tadi gitu ya. Sekarang aku lanjut juga buat nyapu di area dapur karena tadi aku belum ada nyapu. Oh ya teman-teman, aku mau ucapin terima kasih nih untuk kalian yang udah mau untuk mampir lagi ke video aku. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru nemuin channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk kalian itu selalu tinggalkan like dan komentar yang positif di setiap video aku. Semoga kebaikan-kebaikan kalian dibalas Allah dengan kebaikan yang setimpal dan pastinya dengan
balasan yang sebaik-baiknya balasan. Amin. Oke, lanjut lagi. Di sini aku itu udah mandiin anak-anak. Itu sengaja pintu sama jendelanya udah aku tutupin semua ya. Karena aku itu mau jaga-jaga aja biar nyamuk itu nggak banyak masuk gitu ya. Pokoknya jam setengah 6 atau jam 6 paling lama pintu itu harus sudah ditutup, jendela juga, biar nyamuk itu pada nggak masuk gitu ya. Kan aku sering bilang nyamuk di sini tuh besar-besar banget. Nah ini ya teman-teman, anak-anak itu udah habis mandi aku pakein baju, tapi mereka itu tuh belum pakai bedak. Karena aku itu udah ternyata ya, itu tuh udah pakai bedak ternyata. Ya ampun, aku sampai nggak tahu gitu ya isi video aku sendiri. Itu ternyata udah ada bedaknya gitu. Nah sebelumnya itu anak-anak itu kalau mandi nggak ada bedaknya. Jadi itu kalau nggak salah aku tuh tadi sore pergi ke apotik gitu ya teman-teman, ada mau dibeli, sekalian aja aku itu beli bedaknya anak-anak gitu. Alhamdulillah sih anak-anak udah pakai bedak lagi. Kalau kemarin itu kan nggak ada pakai bedak karena memang ada kejadian di malam kapan gitu ya, anak-anak itu numpahin bedak, satu botol itu benar-benar habis. Itu juga yang ditumpahin itu juga ada lipstick aku gitu ya teman-teman, tapi itu udah malam banget gitu, jadi aku tuh nggak kepikiran buat ngevideoin gitu. Udah jam 10-an gitulah, itu tuh aku tinggal anak-anak itu ke kamar mandi dan alhasil mereka itu bereksperimen dengan lipstick dan juga bedak. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can Nah oke, alhamdulillah ini anak-anak udah kelar buat aku mandiin dan juga anak-anak itu udah cantik. Di sini aku mau lanjut aja untuk beraktivitas yang selanjutnya, yaitu nyusunin piring. Jadi kalau misalnya nyusun piring ini tuh pokoknya kalau bisa diusahain secepatnya ya, karena kalau misalnya diturutin mager ini tuh bisa sampai besok pagi gitu, bahkan besok sore itu baru aku susun terkadang gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sekarang ini aku kayak bener-bener melatih diri aku kalau kerjaan itu harus clear sebelum waktunya aku mandi. Kayak kerjaan itu kayak bener-bener harus sudah clear gitulah semuanya. Di sini tuh sebenarnya belum terlalu sore-sore banget ya teman-teman, masih sekitar jam setengah 6-an gitu. Tapi ini tuh kalian bisa lihat sendiri ya, itu tuh di luar udah gelap banget karena memang dari tadi sore kayak mau hujan, mendung banget gitu ya. Biasanya kalau setengah 6 tuh masih terang. Nah ini tuh udah mulai turun gerimis dan juga kayak udah kelihatan gelap banget gitu ya. Makanya aku tutupin aja untuk semua pintu dan jendela gitu, takutnya nanti dadakan hujan gitu kan. Nah di sini aku juga mau lanjut bikin menu makan malam kami. Aku tuh mau bikin apa kira-kira, kalau kalian tuh udah lihat kayak gini, aku mau bikin nasi goreng. Nah di sini aku sengaja bikin nasi goreng itu sebelum aku mandi. Jadi nanti kalau pas aku udah bikin nasi goreng kan masih panas tuh nasi gorengnya. Jadi aku tinggal mandi. Nanti kalau misalnya habis mandi belum maghrib ya aku makan dulu. Kalau misalnya keburu maghrib ya sholat dulu, habis sholat baru deh makan gitu. Jadi kayak lebih enak aja gitu. Karena aku itu memang suka kalau makan itu yang hangat ya, bukan yang panas. Kalau masih panas-panas kayak gitu tuh aku nggak kuat aja buat makannya, kurang bisa dinikmati. Tapi kalau dia itu hangat kayak bener-bener enak banget buat dinikmatin. and I know that you're right. Di sini aku belum kasih cabai ya teman-teman. Di sini aku itu pakai bawang merah, bawang putih aja tadi dulu, karena ini tuh sengaja aku bikinnya itu nggak pakai cabai dulu karena aku mau pisahin dulu buat anak-anak gitu. Nanti setelah aku pisahin buat anak-anak kayak gini baru deh aku itu kasih si cabai gitu ya. Ini tuh sebenarnya cabai adalah sisa sambal aku gitu ya teman-teman. Jadi sambalnya itu masih ada. Jadi ya udah aku campurin aja di nasi goreng jadi tetap pedas. Down beside you, I will. Pokoknya sekarang itu karena nggak ada pak suami, pengen itu masak yang simpel-simpel aja. Kalau kepengen bikin lauk ya pakai lauk, kalau nggak ya udah bikin nasi goreng aja. Atau kadang itu kalau lagi kepengen ya udah aku masak mie aja gitu. Ntar kalau anak-anak bikinin telur dadar atau orak-arik telur aja. Pokoknya yang simpel-simpel aja. Nah kelar aku itu masak, aku itu langsung beresin ya untuk si kualinya atau wajannya itu ke kamar mandi langsung. Terus di sini aku tuh inget belum goreng kerupuk. Harusnya tadi aku goreng kerupuk dulu, baru aku tuh bikin nasi goreng gitu. Tapi ya begitulah ya, namanya itu lupa ya teman-teman. Jadi tadi pas sudah kelar bikin nasi goreng, aku tuh lihat loh kerupuknya mana, dan ternyata aku itu lupa dong buat menggoreng kerupuk. Jadi ya udah deh, mau nggak mau di sini aku itu goreng kerupuknya. Karena kalau misalnya makan nasi goreng ditambah kerupuk, masya Allah bener-bener enak banget dan bener-bener nikmat banget ya teman-teman. Pokoknya makan nasi goreng pakai kerupuk itu udah temen yang paling pas deh pokoknya. I hope that you're safe and that I will see you soon.
Di sini aku goreng kerupuknya itu ya lumayan banyak lah ya, karena memang ini tuh bukan cuma buat temen makan aja, tapi buat dijadiin cemilan juga. Karena aku tuh seneng gitu ya teman-teman, kalau misalnya duduk-duduk nonton TV, terkadang tuh sambil nyemilin kerupuk. Ada yang samaan gak sih? Tapi kayaknya banyak lah ya yang samaan. Nah ini aku udah kelar buat ngegoreng kerupuknya, udah satu toples ini aja aku gorengnya. Ini juga udah banyak ya, karena kan yang makan cuma aku sama anak-anak aja. Nah ini dia nih teman-teman, menu makan malam kami hari ini, nasi goreng ditemenin kerupuk. Alhamdulillah kayak gini aja udah bersyukur banget. Terima kasih untuk kalian semua yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. When nothing really matters, that's all I wanna do.